Shalom. Renungan kali ini berjudul Struktur Kerajaan Iblis atau Setan oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Tema pembahasan kita adalah musuh-musuh yang kita hadapi. Semua orang yang memiliki komitmen kepada Yesus menyadari bahwa kita sedang menghadapi musuh-musuh. Karena sangat berbahaya memiliki musuh-musuh yang aktif dan sangat kuat berperang melawan kita tanpa kita menyadari ada musuh-musuh itu. Musuh-musuh yang kita hadapi bukan manusia, darah dan daging, melainkan roh-roh yang tidak kelihatan. Tema-tema yang akan kita bahas dalam pembicaraan ini mengenai hal-hal yang tidak bisa dilihat atau dibedakan dengan panca indera manusia. Alkitab berbicara mengenai hal-hal yang tidak dilihat mata, tidak didengar kuping, dan tidak ada di dalam hati manusia. Hal-hal yang tidak kelihatan dan spiritual dan hanya dapat dimengerti melalui kitab suci. Tidak ada sumber informasi yang dapat diandalkan selain kitab suci. Banyak orang membayangkan apakah hal-hal yang bisa kita lihat, sentuh, dengar dan rasakan benar-benar hal-hal nyata. Sesungguhnya selama ini banyak orang berkesimpulan mereka tidak benar-benar real, hanya sementara, tidak permanen. Mereka sering tidak dapat dipercaya dan bersifat menipu, deceptif. Kita tidak dapat bergantung pada panca indera kita. Mengherankan, begitu banyak filsuf-filsuf dari masa ke masa juga sampai pada kesimpulan yang sama. Alkitab mengatakan hal yang sama. Paulus berkata, hal-hal yang kelihatan adalah sementara, sedangkan hal-hal yang tidak kelihatan adalah kekal. Dengan kata lain, hal-hal yang ada di dunia ini hanya sementara. Mereka hanya sebagian real. Mereka tidak bertahan. Hal-hal dalam dunia spiritual yang tidak dapat kita lihat dengan panca indera sesungguhnya yang nyata. Ketika kita sampai pada tema seperti ini, kita harus mulai menyesuaikan diri secara mental dan berkata kepada diri sendiri, saya tidak akan berhenti hanya pada hal-hal yang dapat saya lihat, sentuh, dengar dan rasakan. Saya akan membuka hati dan pikiran saya pada pewahyuan yang kitab suci berikan melalui Roh Kudus. Hal-hal dari dunia lain. Semua orang Kristen perlu berdoa agar Allah memberi roh hikmat dan pewahyuan untuk mengenal Dia. Mari kita berdoa agar Allah membuka hati kita untuk menerima firman-Nya, roh hikmat dan pewahyuan, karena kita berurusan dengan hal-hal yang hanya dapat dimengerti dengan pewahyuan. Apa yang akan kita bicarakan intinya mengenai dua kerajaan. Dua kerajaan yang sedang berperang satu dengan lainnya. Namun mereka bukan kerajaan alami seperti Inggris atau Swedia atau negara-negara lain. Namun mereka adalah roh-roh yang tidak kelihatan dari dua kerajaan. Pertama adalah kerajaan Allah dan kedua adalah kerajaan iblis. Kita mulai dengan membaca Matius 12 ayat 26 sampai 28. Yesus dituduh orang Farisi bahwa ia dapat mengusir keluar roh-roh jahat karena ia bekerja sama dengan penghulu setan yang disebut Beelzebul. Yesus menunjuk kepada mereka, itu penjelasan yang sangat tidak logis dan tidak mungkin benar. Ia mengatakan dua hal. Pertama dalam ayat 26, demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi iblis memiliki kerajaan seperti Yesus katakan. Banyak orang Kristen mengalami kesulitan mengerti ini, namun dengan jelas dinyatakan. Dalam 2 ayat kemudian Yesus berkata, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ini kerajaan yang lain.
Kerajaan Allah. Jadi ada dua kerajaan spiritual yang tidak kelihatan. Kerajaan Allah dan kerajaan iblis. Yesus menunjuk ada bagian khusus dari pelayanannya yang membawa kerajaannya muncul ke muka umum, dan itu adalah mengusir setan dengan kuasa dan otoritasnya. Roh-roh yang tidak kelihatan adalah makhluk spiritual yang merepresentasikan kerajaan iblis. Yesus dan mereka yang mengikuti pelayanannya mempresentasikan kerajaan Allah. Dalam mengusir roh-roh jahat, bentrokan yang tampak antara kerajaan Allah dan kerajaan iblis terbuka ke muka umum. Faktanya, Yesus mengutus para muridnya pergi mengusir roh jahat adalah bukti meyakinkan bahwa kerajaan Allah lebih kuat daripada kerajaan iblis. Kita percaya itu sebabnya iblis tidak suka dan menentang khususnya pelayanan kelepasan karena membongkar terbuka hal-hal yang ia ingin dirahasiakan. Selain itu, pelayanan kelepasan mendemonstrasikan bahwa kerajaan Yesus lebih kuat daripada kerajaan iblis. Mari kita membahas kodrat dan struktur kerajaan iblis. Dikatakan dalam Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara, heavenly. Perjuangan kita bukanlah melawan manusia dengan tubuh. Itu sangat jelas. Sangat penting bagi kita untuk mengerti bahwa kita tidak berurusan dengan manusia. Sampai kita menggenggam ini, kita seperti ditutup matanya. Kita berurusan dengan oknum. Mereka oknum-oknum tanpa tubuh, makhluk roh. Mari kita lanjutkan. Perjuangan kita sebuah konflik yang sangat intens. Konflik antar perseorangan yang intens. Seorang melawan seorang yang lain. Bukan kebetulan Paulus berkata kita melawan kerajaan iblis. Peperangan total. Perjuangan kita bukan melawan oknum-oknum dengan tubuh. Perjuangan kita melawan pemerintahan atas berbagai daerah dalam urutan otoritas ke bawah, descending order, melawan penguasa-penguasa gelap dunia saat ini, melawan roh-roh jahat di udara. Perlu kita tahu, kerajaan iblis tidak berantakan, sangat terorganisir, bukan karena kehebatannya, karena iblis adalah salah satu pemimpin malaikat yang bertanggung jawab atas satu kelompok malaikat yang besar. Begitu rupa sehingga ia mendapat sistem organisasi ilahi, namun ia memberontak melawan Allah. Ketika ia memberontak melawan Allah, ia memimpin malaikat-malaikatnya dalam pemberontakan, dan mereka mengambil sistem organisasinya bersama mereka dan berbalik melawan Allah. Jangan berpikir iblis tidak memiliki organisasi kerajaan yang terorganisir, walaupun tidak dibangunnya sendiri. Pada awalnya Allah yang membangunnya di dalam kerajaannya, in heavenly. Iblis bukan oknum yang tolol. Mereka sangat cerdik, kuat, dan makhluk-makhluk jahat. Kita melawan pemerintahan. Dikatakan pemerintahan karena bahasa Yunani abstrak. Jadi bukan melawan seorang pemimpin, tapi pemerintahan. Ada tingkat otoritas spiritual tertentu dalam kerajaan iblis dalam bentuk pemerintahan. Di bawah pemimpin-pemimpin ini ada sub-pemimpin-pemimpin dengan berbagai otoritas daerah. Dan di bawah mereka ada banyak sub lagi dan seterusnya sub-pemimpin dengan otoritas daerah yang lebih kecil. Jadi satu pemimpin memiliki otoritas atas satu daerah yang besar, major. Di bawah dia ada pemimpin-pemimpin yang lebih kecil. Setiap pemimpin memiliki otoritas daerah yang lebih kecil. Itu gambaran pertama. Perjanjian Lama memberi contoh bagaimana mereka berfungsi.
Dikatakan melawan penguasa-penguasa, dominator, dunia yang gelap saat ini. Kita sengaja menggunakan kata dominator, kata satanik, karena Allah tidak pernah mendominasi. Dia menentang dominasi. Sebaliknya, ambisi, keinginan, dan strategi iblis adalah mendominasi seluruh dunia. Dia mendominasi sistem kegelapan, sedangkan kerajaan Allah adalah kerajaan terang. Mereka yang dalam kerajaan Allah tahu siapa yang mereka layani. Mereka melihat dengan jelas apa yang mereka lakukan. Mereka yang berada dalam kerajaan iblis kebanyakan tidak tahu siapa yang mereka layani dan tidak tahu apa yang sebenarnya mereka lakukan. Frasa ketiga, melawan penghulu-penghulu yang gelap ini, roh-roh jahat di udara, heavenly, seluruh bala tentara jahat yang kuat, makhluk roh pemberontak dalam alam yang disebut udara, heavenly. Tradisi yang diterima dalam gereja, iblis berada di neraka. Kebanyakan orang berpikir seperti itu. Pendapat kita itu baik jika benar, namun itu tidak benar. Tidak ada jaminan apapun dalam kitab suci yang mengasumsikan itu. Bagaimana kerajaan iblis terjadi? Mari kita baca dalam Yesaya 14 ayat 12-15. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ayat-ayat ini mengenai satu makhluk disebut Lucifer. Kata Lucifer berasal dari bahasa Yunani atau Latin, berarti seseorang yang membawa terang, makhluk terang. Dalam Ibrani, Helel bin Sachar, yang adalah putra fajar. Bentuk nama manapun yang kita pakai, Lucifer adalah oknum yang mulia, terang berkilau. Dia disebut penghulu malaikat atau malaikat agung, pemimpin terpenting dan tertinggi malaikat. Kata penghulu dalam bahasa Yunani, memerintah, arch, jadi malaikat penghulu, archangel, adalah malaikat yang memerintah. Malaikat yang memerintah malaikat-malaikat lain. Penghulu malaikat tertinggi di antara malaikat-malaikat Allah di surga. Namanya adalah Lucifer. Ia disebut itu karena ia begitu mulia dan cantik, namun ia membuat kesalahan yang menyedihkan. Ia berbalik memberontak melawan Allah penciptanya dan mencoba menjadikan dirinya sama dengan Allah. Kita memiliki perbandingan antara Lucifer di satu pihak dan Yesus di pihak lain. Lucifer makhluk yang diciptakan, tidak setara dengan Allah. Dia ingin menyamai Allah dan jatuh. Sedangkan Yesus dikatakan dalam Filipi 2 ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia memperolehnya dengan hak ilahi, namun dia merendahkan dirinya dan Allah meninggikan dia. Mari kita lihat sebuah gambaran dalam Yesaya 14 ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Kita melihat motivasi Lucifer untuk memberontak. Dalam ayat-ayat selanjutnya, kita membaca frasa, aku hendak, 5 kali. Kehendak ciptaan melawan kehendak Allah. Itu kata kuncinya pemberontakan. Karena engkau berkata dalam hatimu, Allah tahu apa yang kita katakan dalam hati kita. Ayat 13-14. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit,
Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Yang maha tinggi adalah Allah yang maha besar. Kata itu juga berarti Lucifer hendak menyamai Allah. Jadi ambisi Lucifer ingin mengangkat dirinya ke dalam posisi setara dengan Allah. Karena ia begitu berhikmat, cantik dan mulia, sehingga ia berkata pada dirinya, "Aku akan menjadi Allah." Lalu Lucifer memotivasi malaikat-malaikat yang berada di bawah kepemimpinannya untuk bergabung dengannya dalam pemberontakan. Semua ini dimulai di surga. Percaya atau tidak, tapi itu yang terjadi. Kita bisa bayangkan ia pergi berkeliling kepada malaikat-malaikat di bawahnya dan mengatakan, "Engkau memiliki talenta dan engkau berbakat. Allah tidak menghargai semua yang engkau lakukan. Namun jika aku yang memimpin, aku akan memberi posisi yang layak untukmu." Tampaknya ada kepentingan. Ia merongrong kesetiaan sepertiga malaikat pada Allah dan menarik mereka dengannya. Pemberontakan dan kejatuhan Lucifer. Maka Allah berkata, "Engkau akan dilemparkan ke lubang sumur." Kita juga membaca dalam Yehezkiel 28 ayat 12-17, di mana kita mendapat gambaran lain dari makhluk yang luar biasa ini, Lucifer yang disebut iblis sesudah kejatuhannya. Yehezkiel 28 memiliki dua bagian. Masing-masing kata-kata ratapan atau pernyataan. Ada dua raja Tirus. Jika kita mempelajari detail pasal-pasal dalam Yehezkiel 28, kita temukan raja Tirus pertama adalah seorang manusia. Sangat jelas dinyatakan, ia seorang manusia walaupun ia mengaku sebagai Allah. Di lain pihak, ketika kita membaca deskripsi raja Tirus kedua, ia bukan manusia. Kita melihat gambaran menarik bagaimana kerajaan iblis beroperasi. Kita melihat Raja Tirus seorang pemimpin dalam bentuk manusia, namun di belakangnya, dalam alam roh yang tidak kelihatan, ada iblis yang memimpin Raja Tirus. Jadi pemimpin manusia sesungguhnya tidak lebih dari sebuah boneka yang bergerak, dikendalikan dan didikte dengan benang dalam alam roh yang tidak kelihatan. Ketika kita melihat kebenaran-kebenaran ini, sejarah dan politik memiliki arti yang berbeda. Banyak orang-orang besar dalam sejarah semata-mata boneka-boneka iblis yang digerakkan dengan benang yang tidak kelihatan oleh kerajaan iblis untuk melakukan hal yang mereka lakukan. Mari kita baca apa yang firman Allah katakan kepada makhluk kedua dalam Yehezkiel 28 ayat 12-17. "Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah. Gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Engkau di Taman Eden, yaitu taman Allah penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras dan nefrit, lazurit, batu darah dan malakit. Makhluk mulia dan tampan sekali. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Ia juga maestro musik." Banyak guru-guru Alkitab yang percaya Lucifer sebelum jatuh dan menjadi iblis bertanggung jawab memimpin musik penyembahan di surga. Sangat penting untuk kita tahu, iblis di dunia tahu banyak mengenai musik pada masa kini. Dia menggunakan musik sebagai salah satu cara untuk menguasai manusia. "Kuberikan tempatmu dekat keruk yang berjaga." Jaga apa? Tahta Allah. Kitab suci menjelaskan ada keruk, makhluk surgawi dengan sayap-sayapnya yang mengembang menutupi tahta Allah. Suatu jabatan kehormatan. Di Gunung Kudus Allah,
Engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Ini bukan manusia. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu. Allah mengingatkan iblis, ia diciptakan. Ia bukan Allah, ia makhluk ciptaan. Sampai terdapat kecurangan padamu. Kita memilih menggunakan kata pemberontakan sampai engkau menjadi pemberontak. Dengan dagangmu yang besar. Dalam kitab Amsal 11 ayat 13, iblis digambarkan sebagai penyebar kebohongan. Sebagai pedagang ia berkeliling kemana-mana menawarkan dagangnya yang adalah cerita bohongnya. Sebelum kejatuhannya, Lucifer berkeliling kemana-mana mengatakan kepada malaikat-malaikat di bawah kepemimpinannya, "Jika aku memiliki posisi seperti Allah, engkau akan lebih dihargai. Aku akan mempromosikan engkau. Engkau akan mendapat otoritas yang layak." Lalu dikatakan dengan banyaknya manipulasimu, engkau mencuri, engkau merencanakan, engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Maka kubuangkan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Perhatikan kata maka. Apa itu arti maka? Penghukuman Allah atas pemberontakan Lucifer. Lalu kita melihat motivasi Lucifer sesungguhnya sebelum dia menjadi iblis. Engkau sombong karena kecantikanmu. Hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Apa motivasi pertama Lucifer? Apa dosa Lucifer? Kesombongan. Kita perlu mengerti dosa pertama dalam alam semesta terjadi di surga, bukan di bumi. Bukan kemabukan, bukan perzinahan, bukan berbohong, namun kesombongan. Jauh lebih mematikan dan berbahaya daripada semua dosa. Banyak jemaat gereja tidak melakukan perzinahan, mabuk dan dosa-dosa lain, namun sangat mudah dipikat ke dalam kesombongan dan tidak menyadarinya. Betapa bahayanya. Ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Kita perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam pikiran orang-orang. Mereka mengatakan jika iblis dibuang dari surga, bagaimana dia masih berada di surga? Jawabannya mudah. Ada lebih dari satu surga. Surga dalam bahasa Inggris jamak, heavenlies. Dalam ayat pertama Alkitab, surga dipresentasikan sebagai jamak, plural. In the beginning, God created the heavens. Jamak, bumi, tunggal. In the beginning, God created the heavens. Jamak, the earth, tunggal. Jika kita telusuri semua dalam seluruh Alkitab, surga atau heavens dipresentasikan sebagai jamak. Mari kita baca dua ayat dalam 2 Korintus 12 ayat 2, di mana Paulus berbicara mengenai orang-orang yang memiliki pengalaman-pengalaman luar biasa dalam alam supernatural. Dia katakan, "Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga." Pikiran logis kita mengatakan kepada kita, jika ada surga ketiga, harus ada surga pertama dan surga kedua. Tidak bisa ada surga ketiga tanpa ada dua surga lainnya. Jadi jika ada surga ketiga seperti disebut Paulus, maka ada 3 surga, jamak. Salah satu ayat untuk mengkonfirmasi itu adalah dalam Efesus 4 ayat 9-10. Berbicara apa yang terjadi antara kematian Yesus di salib, kebangkitannya dan pengangkatannya. Apa artinya pertama turun ke dasar bumi paling bawah? Paulus berbicara tentang Yesus. Dia juga yang telah turun adalah dia yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, atau all heaven, jamak, untuk memenuhkan segala sesuatu.
Perhatikan frasa semua langit atau all heavens. Tidak benar menggunakan kata semua atau all kecuali ada 3 surga. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Ketika Paulus berkata, Yesus telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit. Sekali lagi, kualifikasi minimal adalah 3. Kita percaya surga ketiga di mana Paulus tahu seorang Kristen diangkat adalah surga hadirat Allah. Tempat tinggal Allah. Di sana ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia, yang adalah kata-kata Allah sendiri. Kita percaya surga ketiga adalah surga yang tidak kelihatan. Jadi surga kedua berada antara pertama dan ketiga. Suatu tempat antara bumi kita dan surga tempat Allah bersemayam. Ada surga lain, antara kita dan Allah adalah kerajaan iblis. Itu berkaitan dengan banyak hal dalam hidup kita. Kita mendengar frasa memuji menembus batas. Menembus batas apa? Menembus batas pasukan iblis yang melawan kita, kontak pribadi langsung. Metode Pentakosta mungkin tidak konvensional, tapi masih memiliki kebenaran. Ini bagian dari peperangan rohani. Jika kita menyadari ada kerajaan yang melawan di antara kita dan Allah, bisa dimengerti dalam kehidupan spiritual kita. Memberi pelajaran bagaimana harus berdoa, kita bisa baca dalam kitab Daniel. Banyak informasi berguna dalam bidang ini. Kejadian dalam hidup Daniel mengilustrasikan prinsip-prinsip kerajaan iblis. Daniel 10 ayat 12-13, 10 ayat 20, 11 ayat 1. Daniel 10 ayat 12-13. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Daniel 10 ayat 20, lalu katanya, tahukah engkau mengapa aku datang kepadamu? Sebentar lagi aku kembali untuk berperang dengan pemimpin orang Persia, dan sesudah aku selesai dengan dia, maka pemimpin orang Yunani akan datang. Daniel 11 ayat 1, seperti dahulu aku juga mendampinginya untuk menguatkan dan menyokongnya, yakni pada tahun pertama pemerintahan Darius, orang Media itu. Pada titik tertentu ketika Daniel, seorang percaya yang sudah dewasa rohaninya, berpuasa 21 hari atau 3 minggu, apa yang kemudian disebut puasa Daniel. Dia tidak makan semua jenis makanan. Yang ia makan hanya makanan dasar yang sederhana. Ia tidak minum anggur, minuman-minuman mewah, seperti dikatakan dalam Alkitab. Ia sungguh-sungguh mencari Allah untuk memperoleh pengertian mengenai nasib masa depan bangsanya, bangsa Yahudi. Ia berdoa selama 3 minggu. Tidak ada jawaban. Lalu datang satu makhluk yang mengagumkan menjawab doanya. Begitu berkuasa kehadirannya, orang-orang yang bersama Daniel melarikan diri ketakutan. Daniel ditinggal lemah, hilang tenaganya. Malaikat itu datang membawa jawaban atas doa Daniel. Ia diutus dari Allah. Hari pertama Daniel mulai berdoa, malaikat itu sudah diutus. Tapi ia baru sampai 3 minggu kemudian, karena dalam perjalanan dari takhta Allah ke tempat Daniel di bumi,
ia dihadang kekuatan iblis. Perlawanan yang ia hadapi bukan dari manusia. Tidak ada manusia dapat menghadapi malaikat seperti itu. Bukan di bumi, bukan pula di surga tempat Allah, namun di daerah antara surga tempat Allah dan bumi. Kita percaya daerah itu adalah kerajaan iblis, surga kedua, atau ruang angkasa luar. Malaikat utusan harus mendobrak batas kerajaan iblis agar dapat sampai dengan pesan dari Allah yang dibawanya. Ia berbicara mengenai makhluk-makhluk tertentu. Pertama, pemimpin kerajaan orang Persia, dan yang kemudian pemimpin kerajaan orang Yunani. Kita melihat bahwa tidak ada satupun manusia. Mereka semua malaikat, pasukan malaikat iblis yang menghadang kedatangan malaikat utusan Allah ke tempat Daniel. Ada sesuatu yang sangat penting perlu kita perhatikan. Doa Daniel menggerakkan seluruh langit, all heavens. Menggerakkan malaikat dari Allah dalam perjalanannya. Mendukung malaikat untuk melawan. Daniel harus berdoa menembus batas. Dia harus bertahan 21 hari sebelum mendapat jawaban. Jadi kadang-kadang ketika kita berdoa dan kita tidak menerima jawaban, bukan karena kita berdoa untuk hal yang salah. Kita berdoa untuk hal yang benar, namun ada perlawanan. Yang kita harus mengerti dalam hal ini adalah bagaimana mengalahkan perlawanan iblis. Bagaimana berdoa menembus batas iblis. Bagaimana mendobrak batas iblis. Bagaimana mendapatkan kemenangan atas kekuatan-kekuatan iblis. Mari kita baca apa yang malaikat katakan dalam Daniel 10 ayat 12-13. Daniel 10 ayat 12-13, lalu katanya kepadaku, janganlah takut, Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu. Bagaimana dia merendahkan dirinya? Dengan berpuasa. Berpuasa adalah cara merendahkan diri kita di hadapan Allah. Di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Malaikat datang hari pertama ia mulai berdoa. Dia butuh 21 hari dari takhta Allah sampai ke Daniel. Itu bukan alasannya. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Siapa pemimpin Persia? Kemungkinan iblis atau malaikat-malaikatnya yang iblis tempatkan atas imperium Persia untuk menjalankan rencana-rencananya, melawan rencana-rencana Allah. Kenapa imperium Persia penting waktu itu? Jika kita mempelajari sejarah Israel, ada 4 imperium non-Yahudi berturut-turut yang mendominasi bangsa Yahudi setelah mereka memberontak melawan Allah dan berada dalam pembuangan dari negerinya. Pertama adalah Babylon yang membawa mereka dalam pembuangan. Kedua adalah Media Persia atau Persia yang berkuasa pada zaman Daniel. Ketiga Yunani. Keempat Romawi. Semua rencana Allah bagi umat manusia terpusat pada bangsa Yahudi, karena hanya dari bangsa Yahudi datang Mesias untuk menyelamatkan. Karena rencana Allah terpusat pada Israel, demikian pula perlawanan iblis terpusat pada Israel. Dengan kata lain, ketika kita berpusat pada rencana Allah, kita menghadapi perlawanan terbesar iblis. Itu penting dicamkan dalam pikiran. Jadi apa yang iblis coba lakukan adalah menguasai bangsa Yahudi, membelenggu Israel jauh dari negeri mereka. Apa yang Daniel mohon dalam doa-doanya adalah untuk kembalinya bangsa Yahudi ke negeri mereka. Lalu pemimpin kerajaan Persia menahan dia, tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, salah satu dari pemimpin tertinggi malaikat, datang menolong aku. Jadi malaikat dari Allah tidak dapat pergi menembus sendiri.
Ini sungguh-sungguh gambaran yang mengagumkan. Kenapa Mikael datang? Apa tugas khusus Mikael di antara pemimpin malaikat tertinggi? Ia memiliki satu tugas penting dalam Daniel 12 ayat 1. Pada waktu itu juga muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, bangsa Yahudi. Mikael berada di pusat, begitu pula bangsa Yahudi berada di pusat. Tugas khususnya adalah untuk mengawasi mereka, melindungi mereka dari serangan iblis, untuk menghancurkan mereka yang telah berulang kali terjadi. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu, bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Kembali ke Daniel 10 ayat 13. Dan aku meninggalkan dia di sana, berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Raja-raja adalah jamak. Mereka adalah manusia. Kebalikan dari penggunaan kata pemimpin yang tertinggi dan raja-raja yang berada di bawahnya. Jadi ada satu pemimpin atau malaikat iblis, dan di bawahnya banyak raja-raja atau manusia. Itu yang kita katakan pemimpin-pemimpin atas berbagai daerah dalam urutan menurun atau descending order. Apa pekerjaan raja-raja itu? Kita tidak memiliki firman dari Allah. Dalam kerajaan-kerajaan Persia ada banyak grup etnis. Ada kekuasaan-kekuasaan iblis atas setiap grup etnis. Juga di Persia ada banyak agama-agama etnis. Setiap grup agama, sekte atau cult memiliki pemimpin atau malaikat iblis khusus mereka sendiri atasnya. Jadi di sini malaikat dari Allah dicegah oleh satu kelompok malaikat iblis yang melawan kedatangannya ke Daniel. Namun demikian, ketika Mikael datang, ia menerobos melewati batas, menyampaikan pesannya. Ia berkata kepada Daniel dalam Daniel 10 ayat 20, lalu katanya, tahukah engkau mengapa aku datang kepadamu? Sebentar lagi aku kembali untuk berperang dengan pemimpin orang Persia. Dengan kata lain, peperangan dengan pemimpin Persia belum selesai. Apa yang akan terjadi dengan Imperium Persia ketika pemimpin Persia belum dikalahkan? Baru kolaps kemudian. Tapi itu bukan imperium terakhir. Dan sesudah aku selesai dengan dia, maka pemimpin orang Yunani akan datang. Pemimpin iblis dari imperium besar selanjutnya, pemimpin orang Yunani. Di bawah Alexander Agung, imperium Yunani menghancurkan total dan mengalahkan imperium Persia dan mendominasi daerah-daerah yang sangat besar. Dalam kurun waktu 10 tahun, Alexander menaklukkan dari Yunani di barat hingga India di timur, termasuk juga daerah pantai selatan Mediterania. Salah satu penaklukan yang sangat besar. Namun ada pemimpin atau malaikat iblis di belakangnya. Sebagian besar peristiwa-peristiwa dalam sejarah umat manusia dapat dijelaskan sepenuhnya dari sudut spiritual. Daniel 10 ayat 21. Namun demikian, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang tercantum dalam kitab kebenaran. Dengan kata lain, aku datang untuk menyampaikan kepadamu apa yang firman Allah katakan. Pasal selanjutnya menjelaskan, tidak ada satupun yang berdiri di pihakku dengan tetap hati melawan mereka, kecuali Mikael, pemimpin itu. Lalu ia berkata dalam pasal selanjutnya yang adalah pembicaraan yang sama, Daniel 11 ayat 1, seperti dahulu aku juga mendampinginya untuk menguatkan dan menyokongnya, yakni pada tahun pertama pemerintahan Darius orang Media itu. Darius adalah pemimpin Media Persia yang menghancurkan Imperium Babylon dan bergerak masuk mengambil kedudukannya. Darius Cyrus sesudah Imperium Babylon membuka jalan bagi bangsa Yahudi untuk kembali ke negerinya.
Sudah pasti kekalahan Babylon oleh Darius suatu kemenangan spiritual besar dalam rencana Allah. Dan malaikat ini berkata, "Aku yang memberi kekuatan kepada Darius." Sekali lagi kita melihat bahwa penguasa-penguasa manusia tidak beroperasi dengan diri mereka sendiri. Di belakang mereka ada kekuatan malaikat yang tidak kelihatan, baik ilahi atau iblis. Malaikat-malaikat dari Allah memberi kekuatan kepada orang-orang dan penguasa-penguasa yang melakukan rencana Allah di dunia. Malaikat-malaikat iblis menentang orang-orang itu. Itu alasan terbesar kenapa orang-orang Kristen harus berdoa untuk pemimpin negara mereka. Jika mungkin mereka harus mencegah aktivitas malaikat-malaikat iblis dan melepaskan aktivitas malaikat-malaikat itu. Namun ingat, situasi-situasi khusus ini tidak terjadi sampai Daniel berdoa. Ini adalah satu pewahyuan besar tentang berdoa. Tampaknya doa Daniel salah satu kekuatan yang memberi kemampuan pada malaikat dari Allah untuk menembus lewat batas. Kita tidak boleh meremehkan kuasa doa. Amin.